latihan baru nggak jamnya? Ya biasanya pagi kan jam 7-an udah sampai sana lah latihan. 11-an kelar biasanya sih gitu. Sore jam 3-an. Jam 3 sampai jam setengah 5, jam 5 lah. New normal ini ya baru biasanya sih belum full banget, kadang pagi doang kan. Yang penting jaga sehat dulu. Oh, oke. Yo, tapi kalau misalnya gue denger dari teman-teman atau dari pelatih gitu, Sinyo kan kadang-kadang suka latihan tambahan ya. Pagi-pagi tuh jam 6 suka udah di Cipayung. Itu latihan tambahannya apaan aja dan kapan aja sih? Ya apa ya, tergantung kebutuhan ya kan, pasti kan kita tahu lah kira-kira butuhnya di mana, nanti tambahnya yang kira-kira ditambahin itu kan. Jadi nggak pasti tambahnya mau tambahan apa gitu, kadang gym kadang kelincahan. Terus jam berapa dari rumah kalau tambahan biasanya? Jalan jam berapa? Ya setengah 6 lah. Setengah 6. Oke, terus latihan tambahan sendiri, baru abis itu join latihan yang lain sama yang lain jam 7 ya? Jam 8 biasanya ya. Jam 8. Oke, terus kalau malam, kalau sore kadang-kadang suka ada tambahan juga? Iya ada, tapi ya banyak kan pagi sih, terus sore kan balik rumah. Oke, Nyo, ini kan sekarang situasi lagi kayak gini ya, kondisi orang tuh semua lagi disuruh untuk jaga stamina, jaga kesehatan gitu, apalagi atlet. Atlet kan maksudnya serba salah ya, harus mau capek banget, takut gampang sakit, nggak capek banget latihannya kayaknya nggak total. Nah, Sinyo jaga itu di tengah-tengah itu gimana ngaturnya? Ya pasti harus makan yang bagus, istirahat cukup, jaga minum vitamin, terus ya, harus bikin mood bagus sih, happy kan naikin imun tubuh katanya. Main sama anak, istri, semua keluarga lah, kumpul-kumpul main. Nyo, tapi maksudnya kalau atlet itu dia ada ini nggak sih, suka dikasih dibetulin amunisi tambahan gitu sama dokter PBSI, kan kadang-kadang ada tambahan kayak suplemen atau vitamin untuk memperkuat atau ngejaga aja deh. Sekarang lebih diwanti-wanti gitu nggak sih sama dokter di PBSI? Iya, banyak sih vitamin suka dikasihin, sampai bingung minumnya kadang-kadang. Buat dijaga. Tapi maksudnya Sinyo kan istrinya kan dokter ya, aktif profesinya dokter. Itu ada ininya juga nggak sih Nyo, maksudnya nilai plusnya gitu loh buat seorang atlet yang kadang-kadang kan badannya bukan rentan ya, maksudnya ya lebih deket cedera lah kalau dibanding kita orang biasa kan, harus gerak ada keuntungan juga nggak, gimana, sering nggak dibantuin atlet? Yes, sering juga kalau ada apa-apa suka tanya, ini gimana, aman gak gitu, kan kalau minum sembarangan kan ada bensinnya gitu kan. Oh Iya, obat sembarangan kan harus ini kan, jadi kita tanya dulu. Kalau tanya istri kan langsung balasnya cepet, kalau dokter PBSI kan. Iya, karena mungkin ada kegiatan lain atau apa kalau Iya. ya responnya ya. Iya. Ya, buat temen-temen yang belum tahu, mungkin dikasih tahu juga ya bahwa atlet ini nggak boleh sembarangan minum obat, walaupun itu obat flu atau apa, atau vitamin atau apa segala macam, itu harus bebas dari doping ya Nyo ya. Iya. Jadi harus hati-hati banget karena itu ada peraturannya, sekali dites dan positif itu nanti ada sanksinya buat atlet. Oh iya tuh. Nyo, terus untuk sekarang nih berarti Senin latihan udah kayak biasa atau masih jadwal PSBB? Kayaknya sih masih jadwal PSBB, soalnya turnamennya nggak tahu kan mau kemana, masih banyak yang di reschedule terus, yang Agustus juga apa katanya di cancel hampir semua ya. Tapi kalau Sinyo kan mulainya berarti yang level super 500 ke atas tuh kan, ngapain itu junior ya? Gimana sih? Ini katanya. Seru banget. Pesan dong, sini live. Junior. Siapa nih? Apa di buka laptop? Ada buka laptop. Dila. Junior. Kamu keburu dingin.
Kenapa HP-nya? Ini selalu kabur ya, waktu gue ke rumah lo juga yang birthday-nya junior selalu kabur ngeliat gue. Nggak tahu, kayaknya gue bukan baby magnet apa gimana ya. Di atas, di atas. Nyok, ngomong sama ada junior nih, gue jadi ingat gitu. Sebenarnya apa sih lucu banget suaranya. Seberapa besar sih maksudnya Nyok kehadiran seorang anak menjadi penyemangat gitu untuk seorang Sinyo? Ya pasti besar lah kan, jadi apa ya, penerus. Oh, di situ. Terus berarti ini udah ada juga bakal mau diarahin ke badminton ya. Secara Sinyo kan sekeluarga kan emang di badminton ya banyaknya. Ya pasti kan Ada pengen mobil ngajarin lagi, kanan, juga kanan, anak kanan. juga. Kayaknya dia seneng juga, nggak tahu seneng megang-megang raket, nggak tahu. Gua ada persetit. Gua ada persetit. Emang tapi dari Sinyo juga ngarahin ya, maksudnya kayak ngenalin ini raket. Iya pasti kan Iya, benar. pengen ngajarin juga, soalnya kan profesi siapa tahu bisa diteruskan ke anak kan. Terus udah ada rencana belum sih, maksudnya nanti umur sekian mau masukin klub atau apa gitu? Ya pasti ada kan, saya lagi bangun hall juga, nanti pasti dilatih di tempat sendiri. Oh iya, itu kemarin waktu birthday-nya junior kalau nggak salah ada beberapa anak-anak yang dari kayak anak-anak atlet ya, atlet muda gitu ya. Iya. Nah, sendiri juga memang udah ada rencana nih bikin hall atau Bukan mungkin gua, bikin bukan klub atau mungkin apa nih Nyo di bidang badminton? Ya pasti ada bikin hall sih, kayaknya bulan-bulan depan kayaknya udah mau jadi di daerah Cibubur sini juga. Oke. Ya Itu pasti nanti ada pembinaan lah. Okay. Tapi ya kalau nggak nyaingin klub besar banget, Ada mobil, udah ada bina mobil. aja nanti. Bantu. Itu kan gua tandain aja. Di daerah Cibubur ya. Iya. Tahu kapan ya kira-kira selesainya? Gua posting aja. Katanya sih Juli akhir ya, mungkin Oh, Agustus lah udah buka. Agustus Kalau lalu. PSBB-nya udah beres ya. Yo, tapi maksudnya berarti kita udah bisa melihat nih ke depannya arah-arahnya, kalau misalnya Sinyo udah pensiun, walaupun kita belum tahu ya kapan Sinyo akan pensiun, berarti arah-arahnya tetap di bidang bulu tangkis ya Nyo? Ya pengennya sih masih di situ ya, kan soalnya saya juga senang bulu tangkis, apa kayak hobi gitu. Terus tapi Sinyo tuh lebih ke apa? Mungkin kalau kayak ada mantan pemain kan AOP gitu, Taufik Hidayat, dia kan punya gor juga ya. Nah kalau Hendra Setiawan pengennya jadi pelatih mungkin. Nah kalau Sinyo tuh lebih ke apa? Emang pengen kayak punya hallnya aja atau bahaya nih udah membahas ke dan nggak berani ngomong. Enggak, ini kan contoh yang udah senior gitu kan. Ayo lebih ke pengen gimana? Pengen ngelatihnya atau di apa namanya di hallnya kah atau gimana? Ya pasti pengen juga ngembangin terus di bulu tangkis ya, kan bulu tangkis juga apa ya, makin lama makin baik ya ke depannya. Lihat apa, makin maju lah, olahraga makin digemari, dan saya juga confident lah ke depan bulu tangkis bakal lebih apa, lebih mendunia lagi sih daripada sekarang. Jadi ya pasti pengen tekunin juga, bantu apa biar makin populer bulu tangkisnya. Oke, tapi kalau Sinyo sendiri ngelihat ya sih bulu tangkis sekarang udah makin populer nggak dibandingin waktu Sinyo awal-awal banget masuk badminton? Ya menurut saya sih makin populer, tapi kan nggak tahu menurut yang lain. Tapi survei sosial media BBS katanya populer kan, tuh tanya Mbak Wit gimana? Dia waktu itu masukin kan badminton kan nomor berapa ya? Bandingin tahun berapa nih gue, tahun zaman Cisusi? 5 tahun yang lalu aja udah ini banget loh kalau nggak salah. Banget lah, terutama sejak ada Minions lah ini. Weiss. Oh, fanbase makin menggila lah. Amin. Tapi kalau digini-giniin gitu Sinyo mesti dipuji-puji apa segala macam, itu ada pressure gak Sinyo, apalagi pemain ranking 1. Kalau kita nih ngelihatnya orang awam, kayaknya kan Minions gelar-gelar itu apalagi awal-awal 2017 2018 juara mulu. Kayaknya gampang deh gelar juara. Nah, kalau Sinyo boleh nggak kasih tahu sebenarnya tuh nggak kayak segampang itu loh kita menang gitu loh. Iya pasti pressure mah banyak lah, apalagi makin ke atas kan makin banyak pressure. Sekarang kita kalau pergi aja targetnya harus juara, final aja gagal. Oh iya. Kalau yang lain babak
berapa aja udah apa targetnya terpenuhi. Kalau kita kan harus juara, jadinya pasti ada pressure lah. Cuman ya karena ini juga hobi terus pekerjaan, ya dinikmatin, lakuin yang terbaik aja sih. Kalau lagi pressure gitu biasanya ngapain yuk? Sebelum main gitu apa yang Biasanya melakukan berdoa, supaya Mbak, melakukan biar tenang. apa berdoa? Iya. Terus ritualnya apa sebelum berangkat ke hall gitu? Ngapain aja? Video call sama junior? Iya, atau pasti apa? video call istri, anak, lihat kan. Nih. Hai Agnes. Halo, nggak pakai baju nih, gendut nih. Aduh malu. Gendut, Mbak. Tangannya nggak mau masuk. Baby talk nih di depan ini. Yuk. Terus kalau misalnya apa namanya? Dulu kan ada aja gitu yang bilang kalau misalnya atlet nih, apalagi Sinyo lagi jaya-jayanya waktu itu tiba-tiba apa namanya? Jodohnya udah dateng, terus dapat rezeki anak, ada aja kan yang bilang, lu nanti nggak fokus apa segala macem. Padahal kita udah banyak contoh sukses ya, Hendra Astra kita berkeluarga tapi tetap prestasinya lancar gitu kan. Nah kalau Sinyo sendiri gimana? Lebih semangat gitu nggak sih sekarang ada keluarga atau lebih gimana ya? Ya pasti kalau di pekerjaan kan kita harus lakuin yang maksimal ya, supaya kan kalau ada apa-apa juga nggak nyesel. Biarpun gagal pun ya orang udah maksimal gimana. Jadi ya udahlah, nikmatin, selalu lakuin yang terbaik. Biasanya sih ada rezekinya. Jadi nggak bener ya kalau misalnya atlet tuh udah berkeluarga jadi menurun gitu, enggak ya, justru malah lebih memotivasi. Iya, biasanya sih enggak, kecuali ya cewek nggak tahu ya, kalau hamil kan susah. Kalau laki-laki Iya, sih fisik kayaknya ya, itu fisik ya, iya. Kalau laki-laki harusnya sih nggak apa-apa ya. lebih semangat ya ya. Iya. Ya Semangat. pernah nggak sih ngalamin kekalahan yang sangat ngenes dan apa ya, pressure lagi, bukan pressure sebelum tanding, ini setelah tanding, pernah nggak? Dan apa yang dilakukan waktu itu? Yang kemarin All England kan ngenes tuh, Mbak. Udah 19 duluan. Terus itu apa Ya, yang terjadi? tapi Maksudnya mau ngapain? gimana? Emang disesalin bisa ngulang waktunya? Enggak juga, nikmatin aja. Kalah juga nggak apa-apa. Karena banyak kan yang nyesek gitu. Kalau misalnya pemainnya sendiri gimana? Ngapain sih itunya abis itu tuh? Ya pasti nyesek lah kalau diulang. Ah, kenapa nggak gini nih? Kenapa nggak gini nih? Kenapa nggak gini ya? Kalau tahu gini mah juara terus, nggak bisa kalah-kalah. Ya itu ya, kadang karena sebelumnya kan kalian juara-juara terus apa namanya? Jadi begitu kalah, walaupun kalahnya di final aja tetap tadi Sinyo bilang gagal. Padahal nggak kayak gitu ya. Iya, final aja kan gagal kan ya. Tapi sekarang kalau Sinyo sendiri gimana ya menghadapi itu? Misalnya komentar-komentar orang gitu, misalnya final Minions gagal misalnya, Marcus Kevin gagal di All England, padahal kan final gitu kan, dan gak gampang sampai final. Sinyo ibaratnya pemain ranking 1 dunia aja masih ada komen-komen kayak gitu. Nah Sinyo ngadepin itu gimana Sinyo? Apa orangnya cuek gitu atau ada dipikirin atau gimana? Jarang dibaca komennya, makanya soalnya kadang-kadang kan kalau baca kan malah sebel kan. Ya udahlah, nggak usah dibaca, apalagi kalau habis kalah. Jadi kalaupun misalnya ada yang kebaca lebih gimana nih? Ya udahlah, kalau ada yang kebaca mah cuek aja. Santai ya berarti. Iya, tapi jangan cari-cari bahan buat bikin stres, ngapain? Ya, terus di rumah balik lagi ke rumah nih, tadi gue sempat lihat itu YouTube-nya Diary Nyonya dan Nyanya. YouTube-nya kalian. Itu bikin-bikin donat, maksudnya sekarang karena lagi ada waktu senggang aja atau emang lo suka masak-masak gitu? Enggak lah, lagi senggang aja. Habis kan kemarin nggak ngapa-ngapain, apalagi pas berapa? Pas belum boleh status latihan. Di rumah terus. Segalanya dicobain. Dari bikin martabak manis sampai Semuanya juga dilakuin. Sampai bikin itu loh, gue lihat sampai melihara ikan koi juga segala. iya, sampai nggak ada kerjaannya ya udahlah ikan koi dari beli 1
jadi beli banyak, udah dirombak ini lagi. Iya. Jadi kayak ternak gitu nih di rumah. Iya, jadi banyak. Tapi kalau Sinyo hobinya apa sih Nyo di luar badminton? Selain badminton apa Nyo? Nah itu lagi hobi mainan koi. Mainan koi itu yang niat gitu apa bener-bener kayak melihara banget atau ya kayak cuma buat kesenangan aja? Melihara gitu? banget sekarang. Mbak Wit makanya main di sini lagi. Oh ya udah, kapan gue diundang nih? Ajak anaknya lagi dong main sini. Anak gue malu kalau ketemu lo Nyo. Nggak kayak emaknya ya. Malu-maluin ya kalau anaknya malu. Terus apalagi ya Nyo, seputar ini nih nanti kalau udah turnamen udah mulai September, kalau sendiri ada kekhawatiran gak sih Nyo bakal ini kan vaksin belum ditemuin tapi ya kita disuruh untuk jaga diri sendiri aja. Nah Sinyo bayangin nggak dari Jakarta misalnya ke Eropa itu kayak apa gitu loh, entah tes apa segala macem, ada rasa takut gak nih? Ya pasti khawatir ya, apalagi kita kan perginya jauh-jauh, terus di pesawat kan rentan banget ya. Cuman ya mau gimana kerjanya gitu. Kalau nggak pertandingan nanti rankingnya turun, didenda. Walaupun ini belum masuk ranking Olimpik ya, yang iya tapi kan ranking yang current rankingnya masuk. Iya. Makanya kalau emang belum aman, sarannya BWF jangan start dulu lah, biarin aja. Pastiin biar aman dulu ya. Iya, nanti kena corona semua atletnya. Kecuali berangkatnya pakai private jet semua, nggak apa-apa. Wow, private jet sampai Denmark, lumayan ya. PBSI satu pesawat gitu ya, semua gitu. Aduh, hayalan banget ya Nyo. Mbak Wit berangkat terus kalau kayak gitu. Yo, tapi apa kalau misalnya nggak tanding tadi sudah salah juga ya, nanti turun rankingnya ya. Iya, makanya kalau BWF freeze terus ya nggak apa-apa sampai aman, mending gitu sih. Tapi buat orang kayak lu nih, lu kan kayaknya latihan seneng banget, tambahan emang suka gitu kan. Terus nggak tanding lama gini, lo sekangen apa Nyo sama tanding gitu, kompetisi gitu? Nah, ya pasti kan kepengen banget lah. Giran ini kan pengen banget kayak apa ya? Latihan terus nggak ada trialnya gitu, pasti kan kangen lah, apalagi kan seru main, bayangin nonton, terus kayak enjoy lah main gitu. Jadi kangen banget ya, pengen tanding ya? Iya, Indonesia Open nih kalau jadi ya Mbak? Iya, November. Jadi nggak? Belum tahu ya, kalau sejauh ini sih masih jadi, belum ada pengumuman apa-apa ya. Mudah-mudahan jadi, tapi nggak kebayang ya Nyo di Istora itu kalau mesti physical distancing kayak gimana ya Nyo? Kalau misalnya kalau nggak ada yang nonton, dia katanya nggak ada yang nonton. Oh iya, nah gue mau nanya juga nih, gimana pendapat atlet kalau main behind closed door yang nggak ada penontonnya? Itu bayangannya gimana Nyo kira-kira? Iya pasti sepi banget ya. Itu kayak di mana Filipina kemarin tuh. Iya, tapi itu kan masih ada kayak beberapa undangan ya. Iya, undangan paling nggak ada 100 ya. Berarti mungkin kalau misalnya di Istora ya, bayangannya kayak pas kita jajal lapangan aja yang latihan itu. Iya, jajal lapangan aja ada yang nonton. Oh iya. Ada wartawan kadang-kadang atau nggak ada penggemar-penggemar juga ya nonton ya. Pasti kehilangan banget lah, sepi nggak ada yang nonton. Apalagi di Istora kan seru, paling ditunggu-tunggu ya main di situ sih. Makanya apa rasanya? Tapi kalau dari pemain sendiri gimana? Enakan ada supporter dong? Enakan ada yang nonton lah pasti. Tapi kalau lo gitu modelan yang kayak lagi main gitu, denger gak sih riuh penonton gitu, atau kayak udah bener-bener fokus ya nggak tahu gitu mereka pada ngomong teriakin apa atau denger? Kalau udah fokus banget itu nggak terlalu denger sih, soalnya kan kalau denger gitu pusing juga. Kadang-kadang suara pelatih juga nggak kedengeran ya? Iya, kadang-kadang apalagi main yang itu ya pas final Asian Games tuh udah nggak kedengeran sama sekali. Itu gila banget sih emang. Itu sih nggak, ngomong aja susah kedengeran. Suara Kevin juga mungkin nggak kedengeran kali ya? Harus ngomongnya bener-bener deket gitu, teriak kencang. Tapi seru banget sih itu. Iya. Mungkin apa biar nggak kedengeran lawannya, Fajar Marian?
pertandingan gitu ya. Maksudnya gue aja bukan pemain aja kangen juga gitu. Kangen moto Suasana ya. pertandingan. Iya, kangen motor, kangen wawancara segala macem. Nyok, mengenai Olimpik nih Nyok. Sebenarnya sejujurnya ya, lo pertama kali tahu Olimpik itu ditunda, apa yang pertama ada di pikiran lo? Maksudnya sekarang kan kalian bener-bener lagi, tapi dibilang on top secara ranking iya. Cuma maksudnya sekarang lagi nemu lawan yang lagi susah banget dikalahin. Nah, gitu. Tapi kan kemarin udah pemenang, Mbak, itu udah. Oleh England. Iya, tipis-tipis. Gemes itu gimana Nyok? Jadi ya emang nggak ada pilihan sih, emang mesti ikutin juga kan aturannya ditunda tahun depan. Tapi kalau Sinyo sendiri nganggep ini ya berkah atau aduh sayang banget nih kita lagi peak performance padahal gitu. Ya pasti semuanya kalau menurut saya ya pasti nggak kebetulan ya kan, pasti emang jalannya kayak gitu. Terus ya beruntung kalau diadain sekarang sih, dipaksain ngadain ya ngeri juga mau ngapain. Pulang-pulang kena corona semua gimana? Iya serem, udah gitu di isolasi mandiri lagi kan. Iya, pulang kasihan kan malah. Jadi kalau misalnya balik lagi ke lawan yang tadi Endo sama Yuta yang susah banget buat dikalahin gitunya, itu berarti jadi ada waktu ya buat Sinyo sama Kevin untuk Pasti kan gimana nih. pasti menang lah akhirnya. Pede banget. Amin. Soalnya ya gimana ya ini berturut-turut gitu kan pertemuannya, kalian belum bisa nembus juga gitu. Itu gimana sih Nyong, maksudnya gemes gak? Aduh biasanya kan ya, kalian gemes orang pasti ada. Ya pasti gemes lah, cuman ya udah main, kalau nggak menang ya kalah. Yang lain kalah sama kita ada yang berturut-turut berapa kali. itu dia, makanya gue bilang lu tuh kayaknya apa ya, biasanya kalian kan yang gituin orang yang berturut-turut nggak bisa tembus. Nah sekarang kalian yang dapat istilahnya lawan yang lagi berat gitu kan. Emang biasanya juga ada lah yang itu kan, namanya ada kayak ganjelan lah, setiap ini pasti ada lah, biar kan semuanya jadi seru dan menantang kan. Betul apalagi kayak Sinyo kan seneng banget tantangan. Iya dong, biar kan makin ada ini kan makin seru, buktinya makin nonton makin banyak, makin semangat ya. Iya dong. Tapi maksudnya kalau apa namanya dibilang semua bisa dilewatin ya berarti ya nggak mungkin juga ya menang terus ya, berarti nggak bakalan kalah gitu kan. Ya nggak mungkin. Ada nggak kalau pemain tinju tuh ada yang nggak akan kalah, mainnya jarang-jarang. Main badminton sebulan 2 kali pertandingannya. Iya. Udah kayak malaikat menang melulu ya. Iya. Makanya nggak ada lah dari zamannya tahun berapa tuh, kecuali tahun 60-an nggak tahu ya. Iya, karena waktu itu kan saingannya mungkin belum banyak ini. Tapi Nyok, kalau misalnya gue nih pengalaman ya wawancara kalian gitu kan, sebagai pemain yang paling sering kayaknya gue wawancara itu adalah Minions gitu. Sinyo itu lebih bisa gitu loh menerima apa namanya kekalahan. Bukannya gue bilang Kevin nggak bisa gitu, cuma dia kan lebih diem ya, lebih bahaya nih Kevin nggak bisa nanti di screen grab loh. Enggak, kalau Kevin tuh lebih, dia mesti kelihatan banget kalau kecewa gitu kan, dia lebih diam, memang orangnya juga diam. Nah kalau Sinyo tuh kayak lebih apa ya, iya mau gimana kan kita udah usaha apa segala macem gitu. Itu memang di bibir saja atau memang dalam hati udah bisa menerima secepatnya? Iya pasti kan. Sebel ya pasti lah kan kalah, nama siapa sih yang nggak sedih kalau kalah kan. Kita udah pergi jauh-jauh, kita ekspektasinya juga pengen menang. Tapi ya kan apa yang terjadi ya nikmatin aja, kalau nggak dibikin happy buat nggak bisa ngulang juga, mau stres juga ngapain. Bener ya Nyok. Tapi kalau misalnya Sinyo sendiri kan udah pernah ngelewatin masa-masa jatuh, masa-masa menjajaki gitu kan, menuju ke atas, terus sekarang lagi di atas gitu. Punya ini gak sih pesan-pesan atau tips gitu buat teman-teman khususnya di tim ganda putra nih yang lagi berusaha untuk ke atas? Jangan dong, saya kan lagi di atas.
Aduh. Ih, gimana sih? Jadi nggak mau ada pesaing? Maksudnya gimana nih? Ganda putra loh, itu ketat banget. Jangan ganda loh. putra, yang lain aja nggak apa-apa. Oh ya udah, tunggal putri atau teman-teman di ganda putri mungkin loh. Ya Gimana, pasti Nyok? kan nikmatin aja pekerjaan masing-masing ya. Pekerjaan apa sih kak? Kalau kerjanya maksimal, hasilnya baik, mau kerja apa aja kalau menurut saya pasti sukses ya. Hmm. Ada yang itu ngumpulin apanya sampah, jadi kaya banget. Jadi apapun ya yang misalnya kita lakuin, berarti kita mesti bener-bener fokus dan niat gitu ya di situ ya, Nyok. Iya, kalau udah kerjainnya lakuin semaksimal mungkin. Kalau hidup saya sih, setahu saya belum ada yang sampai minta-minta sih kalau orang yang ngelakuinnya maksimal gitu. Nyok, tapi Sinyo sendiri kan sama Kevin tuh udah catatan rekornya udah banyak banget. Pernah yang setahun bisa sampai banyak banget lah gelarnya. Tahun depannya bisa kayak gitu lagi. Gimana sih jaga motivasi? Kadang-kadang kan ada orang yang udah puas, gue udah puas nih juara misalnya dapat 8 gelar setahun gitu. Nah kalau Sinyo 2017 udah segini, 2018 segitu, terus jaganya biar terus termotivasi gimana? Ya makanya kan kita lakuinnya selalu yang terbaik ya. Saya juga pengen lakuin yang terbaik. Terus kalau main ada apa-apa supaya evaluasi juga. Tiap main juga, habis main sih suka ngobrol sama Kevin, gimana nih kurangnya, banyak saya tanya dulu kan kurang gue gimana gitu, biar enak lah kan mainnya kan mesti terus belajar, apalagi kan kita main sering dipelajari pasti kan, kurang udah pakai ini video lah gitulah, jadi kita ya habis dipelajari harus ganti lagi cara mainnya, berubahnya gimana gitu kan, jadi ya tetap terus belajar ya kan, perkembangan pasti ada terus ya. Kalau orang nggak mau belajar lagi ya monoton nanti. Oke, jadi mungkin apa namanya ngobrol juga ya sama Kevin. Berarti kita harus begini nih, berubah ini, berubah itu. Pasti dong. Termasuk berarti dari teman-teman di Platnas sendiri ya, karena kan saingannya banyak teman-teman Platnas juga kan, kayak Hendra Aksan, Fajarian sering ketemu gitu ya di lapangan. Iya. Nah itu kan di latihan bareng juga, istilahnya mereka juga bisa ngebaca, wah ini kayaknya gini-gini nih, Kevin kayak gini-gini. Itu gimana biar di lapangannya, di tandingnya kalian tetap lebih unggul gitu? Ya pasti kan udah tahu lah kelemahan kelebihan masing-masing, jadi ya pas di lapangannya mental juga ngaruh sih ya. Kalau Evin kan PD-nya luar biasa lah, bisa diakuin ya. Kalau saya masih kadang-kadang naik turun lah. Enggak, sama kok. Kalau di lapangan tuh kayak apa ya, kayak susah gitu loh ditembusnya. Kayak yakin banget gitu. Ya, emang harus yakin dulu juga sih ya, nggak tahu. Terus kalau misalnya di lapangan gitu kan tadi ngomongin teman sendiri ya, sama Hendra Aksan. Sekarang kalian ranking 1, Hendra Aksan ranking 2. Sempat gue lihat di YouTube kalian, YouTube Sinyo sama Agnes, katanya pemain favoritnya Hendra Aksan. Sama Ko Hendra, itu kan Sinyo sering bareng kan? Turnamen bareng apa segala macam. Itu apa sih, maksudnya ada kayak ngambil pelajaran juga nggak sih dari seorang Hendra Setiawan? Karena kan ya, kalau dulu sering bareng ya. Bareng. Ya maksudnya dia menurut saya kalau dihitung sekarang udah legend ya, legend banget. Terus gelar juaranya udah banyak, hampir kalau di Indonesia satu-satunya pemain yang komplit ya kayaknya, hampir semua gelar kayak dia udah ada kan ya. Iya, semua udah ada kecuali Piala. Terus orangnya masih slow banget, membumi lah kalau yang kalau yang lain kan kadang-kadang ada yang ya? Iya, itu patut ditiru lah, jadinya bisa main lama, bisa mana aja, banyak temennya gitu jadinya. Oke. Tapi pernah ngebahas permainan juga nggak nih? Ya Ko Hendra mainnya kan juga bagus ya? Dia apa ya, pinter gitu, cerdik buat nebak-nebaknya gitu. Terus dia pengalamannya kan banyak, pasti lebih ngerti gitu daripada saya. Bisa aja nih Sinyo suka ini nih merendah. Dia emang dulu masih di klub saya udah nonton dia di TV.
Iya. Sering ngalahin juga ya. Amin. Yuk, ngomongin tadi tuh soal setelah kehidupan setelah badminton. Tapi boleh nanya nggak ya, ini udah ada kepikiran belum sih Nyo kapan kira-kira bakal pensiun? Ini fans-fansnya mungkin jangan baper ya, ini kan cuma baru nanya doang gitu kan. Ada soalnya kayak Tai Suying gitu, dia tuh bilang mungkin setelah Olimpik kayaknya gue pensiun atau apa. Tapi kalau Sinyo udah ada gambaran belum sih mau main sampai umur berapa? Belum ada sih ya, kalau masih di atas ya pengen main terus, kalau masih sanggup main dan hasilnya juga bagus ya masih pengen ya minimum Soko Hendra lah ya. Berarti umur 36, 35 masih lama dong ya. Dong kami ini semua. Amin. Jadi belum ada kepikiran ya, maksudnya tahun sekian gitu belum ada ya. Yang penting lihat kondisi dulu ya. Iyalah, lihat kondisi sadar diri lah. Enggak lah. Nyo, ngomong-ngomong sadar diri nih, loh kok ngomong sadar diri. Sinyo sebagai pemain ranking 1 dunia dengan prize money yang sudah tidak tahu lagi aku berapa ya, dan dijuluki Crazy Rich Ciambrella segala macam gitu kan. Sinyo sendiri udah mulai mengatur keuangan belum Sinyo? Maksudnya kan kita lihat banyak kejadian juga mantan-mantan atlet yang hidupnya memprihatinkan gitu karena tidak bisa mengatur keuangan. Kalau Sinyo sendiri gimana Nyo? Ya makanya ya dijaga. Ya dijaga. Itu salah satu bentuk investasi mungkin luxury goods gitu, barang-barang mewah, bentuk investasi atau gimana kalau Sinyo? Ya ada investasi ya, harus ya nikmatin juga lah hasil kerja keras, masa nggak boleh nikmatin kan? Kan itu nggak tahu sampai kapan Mbak. Betul. Jadi nikmatin juga. Iyalah, harus balance. Ada ini investment atau investasi di apa gitu Nyo, misalnya properti. Kalau misalnya kayak Babah kan dia di properti kan, ada villa, ada kontrakan segala macam. Kalau Sinyo tuh lebih kemana? Maksudnya disimpan duitnya atau memang ditabung aja atau gimana sih? Ditabung aja sama. Baru bikin hall kan ini. Oh iya, investasi ke hall ya tadi ya. Iya. Oke. Kirain tadi luxury goods gitu, kayak jamnya yang harganya 3M gitu-gitu kan. Itu emang hobi ya? Maksudnya? Hobi juga. Senang hobi juga lah. Oke. Nyo, kasih ini dong Nyo, tips-tips nih buat kita semua untuk jaga diri nih di tengah pandemi corona seperti apa? Atau boleh kasih share misalnya olahraganya Sinyo, olahraga ringan yang mungkin bisa dilakuin sama teman-teman pecinta badminton, misalnya lari atau apa. Kita kan pengen tahu nih world number 1 kayak gimana sih ininya, workoutnya. Ya workoutnya main bulu tangkis biar nggak kena corona. Jauh-jauh bagus. Iya kan? Jauh-jauh. Biar makin cinta sama badminton iya. Ya. Mukulnya jauh-jauh, lebih aman ya kan? Jaraknya jauh-jauh. Nggak usah tos-tosan dulu tapi ya. Nggak pakai masker gitu ya. Oh berarti sekarang nggak tos-tosan ya kalau main? Ada lah kan, kalau di pelatnas kan udah aman. Oke, udah dites ya semua. Iya. Oke, Nyo. Oke, Mbak. Thank you banget ya Nyo ya, udah join malam ini sama-sama di live sama PBSI. Selamat makan malam bersama Junior, bersama Agnes. Iya, udah dingin. Mudah-mudahan nih. Mbak Wit, sinyalnya mati terus sih. Iya nih, maaf ya, kita kan sinyal ala kadarnya, mohon maaf ya. Ya udah Nyo, thank you banget ya Nyo. Ya. See you di Agnes. Thank you, bye. Semua, thank you banget ya yang udah nonton live malam ini. Terus mau ngasih tahu juga, jangan lupa ya teman-teman follow Instagramnya Imbus @imbusid dan Imbus Lozens.
Terus nanti jangan lupa ikutan giveaway juga. Giveaway-nya tuh gampang banget, cuma tebak harga Imbus Lozenge yang dijual di Alfamart. Gampang banget kan? Dan hadiahnya cukup menarik juga. Jadi jangan lupa ya follow. Thank you banget semuanya yang udah join. Maaf ya tadi ada beberapa kendala teknis, dan mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi, dan tungguin aja live selanjutnya bersama bintang-bintang yang oke banget. Terima kasih semua.